Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Gladana Nataya Evelyn dengan NPM 2210213. Jadi di sini saya akan membacakan mengenai novel Dunia Sofi pada bab Skorates. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dengan sekejap, menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat, kiranya. Di dalam halaman depan koran itu dia baca sesuatu mengenai Batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun perangkonya Norwegia, barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filsuf. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filsuf telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan itu membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik akan membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri-sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat nan rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seseorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Krok. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada tiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Sophie telah menjalani kehidupan hampir 15. Tidak ada cap pos di situ. Bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filsuf pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu dengan murid lain, ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knok, nama semacam apa itu? Suatu hal sudah jelas kaitannya dengan filsuf dengan
Hilde Moller-Karnak, tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat. Itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada di antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filsuf telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membolak-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan bahwa si utusan datang ke sarang. Untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana untuk menantikan pria itu, atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang filsuf. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil kemungkinan, mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena hal itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa jika yang dimaksudkan sang filsuf adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segalanya sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, yaitu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dia berpikir, semakin jelas bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika seorang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah bertentangan dengan pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan, kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali dia tidak dapat dipahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan dengan pencerahan. Sejauh ini tidak masalah Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya justru karena mereka telah melakukan hal-hal baik yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggersik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang yang sedang mendekat
dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seorang Labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si Labrador keemasan bertengah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan dan juga waktu.